Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi kita untuk hari ini tentang tafsir, pengertian, periodisasinya. Nanti ada 3 periode, kemudian metode-metodenya. Kita awali dari pengertian, definisi tafsir secara bahasa dari bahasa Arab tentunya. Fassara yufassiru tafsir. Nah, yang punya makna al-ibanah. Al-ibanah atau penjelasan atau al-kasyaf, pengungkapan ya, mengungkap yang masih samar, masih perlu dijelaskan, diungkap, itu perlu tafsir. Atau al-izhar, penjelasan ya, sama maknanya. Al-ibanah, al-kasyaf, al-izhar itu punya makna yang sama. Kalau secara istilah, secara umum, secara ahli tafsir dia mengatakan hasil pemahaman manusia atau pemahaman manusia di sini ulama ya, ulama yang ahli tafsir, hasil pemahaman beliau-beliau yang mulia itu memahami Al-Quran, ya, hasil pemahaman manusia terhadap Al-Quran dengan metode tertentu. Nanti ada metode-metodenya, dan hari ini kita juga akan bahas tentang metode. Metode dengan metode tertentu untuk memperjelas makna teks Al-Quran. Jadi yang diperjelas itu adalah makna teks Al-Quran yang kalau kita baca hanya secara tekstual kan tentu kita masih banyak kebingungan ya dalam memahami makna-makna Al-Quran itu, sehingga butuh penjelasan, tafsir, butuh penjelasan dari ulama-ulama bagaimana untuk mengungkap makna-makna dalam teks Al-Quran yang biasanya kalau kita baca itu ya masih bahasanya masih secara umum, masih perlu penjelasan. Bahkan bisa jadi satu ayat itu punya berpuluh-puluh makna misalnya mungkin. Nah, kita akan bahas tentang tafsir pada hari ini. Ya meskipun saya tidak outputnya saya tidak bisa menjadikan kalian mufasir, itu kan terlalu tinggi ya, terlalu muluk-muluk. Setidaknya kita tahu ya metode-metode para ulama ahli tafsir itu bagaimana mereka menafsirkan makna dari ayat-ayat Al-Quran yang jumlahnya 6.236 ayat yang ditafsirkan nanti dari satu mushaf bisa sampai berjilid-jilid, bisa sampai puluhan jilid, dan itu tidak hanya satu ulama saja, ratusan ulama, ratusan ya, mungkin bisa sampai ribuan ulama yang menafsirkan Al-Quran itu. Jadi kalau dikumpulkan karya-karya tafsir ulama itu ya bisa sampai misalnya disusun di ruangan ini ya bisa full ruangan ini dengan tumpukan buku kitab-kitab tafsir. Nah, kita lihat ke periodisasi tafsir Al-Quran. Di sini dibagi menjadi 3 menurut ulama. Ada yang periode klasik, periode awal ya, abad ke-1 sampai ke-2 Hijriah. Kalau ada periode pertengahan, abad ke-3 sampai ke-8 Hijriah, atau kalau Masehinya abad ke-15 Masehi. Kemudian abad akhir, periode modern, sampai sekarang ini. Jadi dari abad ke-15 Masehi, ada vakum sebetulnya di sini. Vakum dari 16, 17 itu vakum, lalu 18 mulai lagi. Karena memang Islam saat itu mengalami kemunduran ya. Ketika Baghdad diserang oleh pasukan Mongol, itu kan banyak terjadi kemunduran, sehingga banyak sekali hasanah-hasanah keilmuan Islam yang mandek saat itu. Lalu pada awal abad ini akhir abad ke-18 Masehi mulai ada kebangkitan Islam kembali, sehingga periode tafsir juga masuk ke sini. Baik, kita lihat yang periode klasik ini seperti apa karakteristiknya. Periode klasik yang 1 sampai 2 Hijriah ya tentunya masih masa-masa Nabi masuk sini. Karena Nabi pun terkadang menafsirkan Al-Quran ya, penafsirannya Nabi dengan ayat yang lain mestinya seperti itu. Jadi kalau sumbernya Al-Quran, kemudian ijtihadnya Nabi sendiri, kalau ada perkataan para sahabat, tabi'in ya, ini sudah model-model riwayat makna, riwayat dari hadis biasanya. Lalu ada cerita-cerita Israiliyat, ini banyak mendominasi tafsir-tafsir pada era-era awal, era-era klasik. Bahkan syair-syair jahiliyah juga terkadang digunakan ya untuk mencari makna. Karena banyak sekali makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran yang bisa dibongkar dengan makna-makna dari syair jahiliyah, syair Arab jahiliyah. Nah, bentuknya qoblat tadwin ini tentu masih belum dikodifikasi. Qoblat tadwin ini maksudnya
pre-codification ya, belum dikodifikasi. Tadwin ini artinya pengkodifikasian. Masih dalam benak-benak para sahabat atau para tabiin ya, juga tentu Nabi Muhammad. Jadi sahabat masih menafsirkan kalau ada ayat yang sulit ya ditafsirkan dengan pemahaman sahabat dengan riwayat-riwayat Nabi yang lain. Tapi ini juga masih sama seperti itu. Nah, pada sekitar awal abad kedua Hijriah, akhir abad kedua Hijriah, Syekh Al-Farra ini dia membuat tafsir dengan judul Ma'anil Quran. Ini kodifikasi tafsir yang pertama tentang Ma'anil Quran. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah bentuknya, metodenya. Metode tafsir pada periode klasik ini masih dengan birriwayah atau bil ma'thur. Ini artinya dengan periwayatan. Jadi tidak bisa menafsirkan itu dengan akal, dengan makna semaunya. Menurut saya seperti ini, seperti enggak. Tapi ada riwayat lain yang menafsirkan ayat-ayat itu. Disajikan secara lisan, ya kan, kalau yang sebelum ditadwin ya, analisis sebatas kaidah-kaidah kebahasaan kalau ada analisis. Sehingga nanti kesahihan tafsir itu tergantung pada kesahihan sanad dan matan. Kalau dalam ilmu hadis nanti kita akan belajar ini semester depan ya ilmu hadisnya. Nah, jadi ada hadis riwayat itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Nah, jadi bisa jadi tafsir itu kita katakan levelnya rendah atau kita katakan levelnya tidak mendekati kebenaran kalau memang riwayatnya itu riwayat yang dhaif. Misalnya kalau tafsir riwayah ini dengan bisa jadi menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran yang lain. Karena saya singgung innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, bizulmin. Walahul amn, mereka akan mendapatkan keamanan, kesejahteraan ya, maksudnya kalau orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kezoliman, mereka akan mendapatkan surga. Nah, itu sahabat banyak yang merasa berat. Nabi kita itu beriman, tapi kita terkadang melakukan kezoliman. Yalbisu imanahum bizulmin. Kita selalu melakukan kezoliman. Zolim itu kan yang kita tahu maknanya adalah kebalikan dari adil. Misalnya kalau kita makan biasa sehari 3 kali, ini kita makan sampai sehari 5 kali misalnya, kan perut nggak bisa mewadahi itu. Atau biasanya yang kemarin buka puasa ya seharusnya makannya sekadarnya saja, biasanya buka puasa itu sudah belum makan nasi semua takjilnya itu masuk perut semua. Nah itu kan masuk dalam kategori zolim juga, tidak sesuai dengan tempatnya, itu kan zolim. Atau tidur yang biasanya yang kita harus tidurnya standar dari Isya sampai subuh, ini tidur jam 1 malam baru tidur, kemudian sampai subuhnya kesiangan, nah itu kan kategori zolim juga seperti itu. Nah kata sahabat kita sering melakukan hal-hal seperti itu, berarti kita kemungkinan masuk surganya sangat tipis kata sahabat. Kan kita beriman, nah innal ladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezoliman. Nah, walahul amnu, mereka dapat kesejahteraan, maksudnya dapat surga di sana. Kata sahabat, kalau yang seperti ini sulit sekali Rasul, kata sahabat. Kita sering melakukan kezoliman kecil seperti ini. Nah, lalu Rasul menafsirkan zulmun di sana dengan ayat yang lain. Kata Rasul, zolim di sini artinya kesyirikan. Karena ayat yang lain mengatakan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang nyata, kezoliman yang besar. Jadi kata Nabi, ya maksud ayat itu ya yang sudah beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Zulmin itu maknanya syirik. Jadi di situ cara ulama-ulama atau cara Rasul kemudian diikuti sahabat, diikuti tabi'in yang abad kedua Hijriah, biasanya menafsirkan Al-Quran dengan model-model seperti itu. Dicari dengan ayat-ayat yang lain atau hadis-hadis yang lain untuk menafsirkannya. Itu yang dimaksud dengan tafsir dengan metode riwayah. Itu yang biasa terjadi pada abad-abad itu, dan sampai saat ini masih ada. Atau tambahin dengan cerita-cerita Israiliyat. Cerita-cerita Israel itu yang cerita-cerita dari Bani Israel, cerita bangsa Israel itu banyak sekali cerita. Nah, seperti misalnya kalau dalam cerita Israiliyat, Zulaikha itu jadi istrinya Yusuf, ya, istrinya Nabi Yusuf. Padahal kan bukan. Padahal itu kan
ibu angkatnya Yusuf yang kemudian mengganggu Nabi Yusuf. Kalau di Al-Quran bahasanya Imratul Aziz, ya istrinya penguasa Aziz itu ya level-level gubernur lah, yang itu mengasuh Nabi Yusuf dan dia jatuh cinta pada Nabi Yusuf kan, akhirnya mengganggu Nabi Yusuf sehingga terjadi kasus ya, mungkin semua sudah tahu itu, sehingga Nabi Yusuf di penjara. Nah, itu kalau cerita Israel itu akhirnya nanti jadi istrinya Nabi Yusuf, padahal kan enggak. Sehingga kalau ulama-ulama atau kiai-kiai kalau di desa itu mendoakan pengantin biasanya Allahumma alif bainahuma kam alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ya Allah, lembutkanlah hati keduanya atau satukanlah kedua pengantin ini seperti bersatunya Nabi Yusuf dan Zulaikha. Padahal itu bukan pasangannya Nabi Yusuf. Itu kan salah. Kalau lama alaf tabayina Adam wa Hawa itu kan jelas ya, Nabi Adam dan Hawa, atau lama alaf tabayina Sayyidina Muhammad wa Khadijatul Kubro itu kan jelas. Kalau baina Yusuf wa Zulaikha itu enggak benar, itu cerita Israiliyat. Seperti kalau cerita Israiliyat itu ada lagi ketika menafsirkan Nabi Ayub, cerita Nabi Ayub kan biasanya kalau kiai-kiai itu banyak menafsirkan Nabi Ayub itu penyakitnya parah sekali. Sampai banyak gudiknya sampai hampir pokoknya semua kulitnya itu rata dengan penyakit kulit, ya, sehingga istrinya pun menjauhinya. Istrinya tadi ada berapa, menjauhinya tinggal satu yang tersisa. Nah itu kan sebetulnya itu cerita Israiliyat. Kalau dikatakan ya di Al-Quran itu nggak sama sekali nggak ada cerita Nabi Ayub seperti itu. Nabi Ayub hanya dikatakan Nabi yang penyabar ya. Bahkan kalau di dalam tradisi Ahlus Sunnah itu kan namanya Nabi, ya pasti ya sakit wajar saja sakit, cuma sakitnya bi khafifil marad, dengan sakit yang ringan. Nggak ada sampai seperti Nabi Ayub, itu nggak ada. Kalau dalam tradisi Islam, tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nggak ada. Ya, Nabi pernah kena panah ya, Nabi Muhammad pernah kena panah ya hanya sekedar giginya rompal saja, malah katanya kalau kata sahabat tuh kena panah itu malah ya memang berdarah, cuma malah gigi taring ini malah jadi rata, jadi bagus gitu. Jadi nggak sampai kita bayangkan kenapa langsung giginya hancur lebur, enggak. Jadi Nabi karakternya seperti itu. Nabi bisa sakit, tapi sakitnya khafifil marad, dengan sakit-sakit yang ringan. Tapi kalau dicerita Israiliyat, Nabi Ayub ya seperti yang kita dapatkan itu kan sebenarnya cerita Israiliyat. Cerita yang tidak. Memang kalau kata Nabi cerita-cerita Israiliyat itu atau cerita dari bangsa Israel, la tusaddiquhu wa la tukadzibu. Jangan kalian benarkan, tapi jangan juga didustai. Jadi kita sedang-sedang sajalah dengan cerita-cerita Israiliyat, dan tafsir-tafsir yang pada periode ini ya banyak sekali didominasi dengan cerita-cerita Israiliyat. Itu yang periode klasik. Nah, kemudian kita lihat tafsir sahabat ya. Di sini ada tambahan sahabat yang terkenal menjadi penafsir pada masa periode klasik ini. Abdullah bin Abbas, itu jelas sepupu Nabi. Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi dan dia pernah hidup bersama Nabi, cuma ketika dengan Nabi, Abdullah bin Abbas masih kecil, masih sekitar 10-an tahun lah. 2 tahun di Mekah ya, paling sekitar 3 tahunan bertemu Nabi. Tapi nanti Abdullah bin Abbas banyak belajar dengan sahabat-sahabat besar sehingga pernah juga didoakan oleh Nabi ya. Abdullah bin Mas'ud ini guru, itu masuk gurunya Abdullah bin Abbas juga, meskipun sama-sama sahabat, tapi kayaknya kan sahabat besar. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, sahabat-sahabat besar semua. Nah, untuk Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas kita mengenalnya, ini pernah didoakan khusus oleh Nabi agar dapat menafsirkan Al-Quran. Doa Nabi kepada Allah khusus untuk Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah ia pemahaman mendalam terhadap agama dan ajarkanlah ia pentahwilan untuk penafsiran Al-Quran. Jadi ini ada doa khusus ya. Nabi namanya mendoakan pasti terkabul. Makanya biasanya kalau rujukan-rujukan ulama ketika menafsirkan, kalau bingung terjadi ikhtilaf, biasanya banyak merujuk pada tafsirnya Ibnu Abbas. Pendapat Ibnu Abbas bagaimana? Nah, lalu pada periode pertengahan, periode klasik ya, periode pertengahan, sumbernya untuk menafsirkan itu adalah akal, logika, ya, pure dari akal. Juga sumber yang lain fanatisme mazhab. Sehingga tafsirnya sangat subjektif terhadap Mas Dimas, tolong diturun.
sangat subjektif terhadap tafsir-tafsir sesuai dengan mazhab-mazhab tertentu di sini. Ya, bisa kita lihat contohnya. Tafsir Syiah contohnya, ada tafsir Sufi, Falsafi, ada tafsir yang moderat. Jadi tafsir kalau yang biasa moderat, yang biasa dipakai umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mestinya ini. Mungkin sering dengar tafsir Jalalain, itu diantaranya ini. Tafsir ini masuk dalam tafsir periode pertengahan, namun dia lebih moderat. Metodenya dengan ro'i, semua dengan penalaran. Tapi penalarannya juga nanti kalau yang model-model terkait dengan tafsir mazhab seperti ini, nanti modelnya dia akan lebih penalarannya isinya mengikuti mazhabnya. Motivatornya atau apa, ini levelnya khalifah semua, Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun, khalifah-khalifah Bani Abbasiyah, yang mereka memotivatori para ulama-ulama untuk menyusun tafsir. Dan bahkan kita sudah tahu bersama kalau penyusun tafsir atau tidak hanya tafsir ya, ilmu pengetahuan lain dalam Islam, ya, para khalifah ini yang sangat menghargai karya mereka. Bahkan kalau dalam cerita satu karyanya itu, kalau misalnya seberat 0,5 kilogram, itu nanti akan ditukar dengan emas sebesar 0,5 kilogram. Jadi karyanya itu dihargai dengan beratnya buku yang hasil karya mereka itu. Sehingga pada masa itu perkembangan Islam sangat pesat. Ya, di samping memang banyak ulama yang memang butuh menjelaskan kepada umat terkait dengan ilmu pengetahuan Islam, cuma ada juga memang ulama yang passionnya itu agak mendapatkan dunia seperti tadi, ada juga. Tapi banyak sekali yang masih ikhlas itu banyak. Karena kalau kita lihat dari logika sederhana saja, ketika mereka bisa menyusun kitab berjilid-jilid itu kan sebetulnya kalau dipahami dengan logika biasa itu sangat sulit. Mereka butuh waktu, butuh riset itu. Jadi yang betul-betul mereka orang-orang yang ikhlas sehingga mereka dapat apa saya mengatakan ilmu langsung dari Allah sehingga mereka bisa menyusun karena kejernihan hati mereka ya. Kalau kita kan sudah banyak dosa, sudah tertutup itu untuk dapat limpahan-limpahan seperti itu. Sehingga jangan heran kalau ulama-ulama tafsir itu sampai berjilid-jilid mereka menyusun kitab. Nah, namun khalifah juga sangat menghargai karya-karya mereka sehingga ada cerita seperti itu, satu karyanya itu nanti ditimbang dihargai dengan emas. Ini tafsir Syiah, tafsir Sufi ini sangat fanatis mazhab kalau ini tafsirnya. Ini bisa dilihat, ini saya punya contoh. Kalau tafsir Syiah begini, Syiah itu punya tafsir. Nah, surat Ar-Rahman, Marajal Bahraini al-Taqiyan. Allah membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Bahrain di sini, kalau kan sebetulnya kalau di laut itu pasti ada, kalau secara sains ada dua aliran air ya yang mengalir di laut, nanti keduanya bertemu. Mungkin kalau kalian pernah lihat, biasanya ada info tentang itu di YouTube banyak. Tentang dua air yang mengalir di laut yang akhirnya bertemu, itu ada barzakh. Marajal Bahraini al-Taqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, dan di antara kedua ini tadi barzakh. Jadi di laut itu ada air yang memisahkan itu. Itu kan ayatnya ini. Nah, kalau menurut orang-orang Syiah, Bahrain ini diartikan adalah Ali dan Fatimah. Dua laut ini diartikan Ali dan Fatimah. Sesuka-suka hati mereka menafsirkan. Nah, kalau ini juga nih, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munafiqina wal mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, yang memohon ampun, wal mustaghfirina bil ashar, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Ini diartikan menurut ahli tafsir Syiah, yang dimaksud as-sabirin ini Rasulullah, kemudian as-sadiqin ini Abu Bakar, al-qanitin ini adalah Umar, al-munfiqin bukan munafikin, al-munfiqina ini adalah Utsman. Ada mustaghfirina bil ashar, yang memohon ampun di waktu sahur, ini adalah Ali. Mereka mempunyai tafsir sendiri seperti itu, tafsir Syiah. Yang tentu kebenarannya menurut mazhab mereka sendiri.
menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah kan sekte Islam terbesar di dunia ada dua. Yang pertama Ahlus Sunnah, Sunni ya, Sunni. Yang kedua Syiah. Kalau kita ya masuk di Sunni itu. Kalau kita masuknya di Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti ya macam-macam juga. Ada yang NU, Muhammadiyah juga masuk situ, ya Sunni itu masuk Muhammadiyah juga. Nah, Salafi itu masuk Sunni juga. Pokoknya selagi mereka berpegang kepada Al-Quran dan Hadis dan mengakui adanya khalifah yang 4 itu masuknya Sunni. Karena kalau yang Syiah ya mereka Al-Quran dan Hadis tapi hadisnya dipilih-pilih. Nah, hadis-hadisnya yang riwayat-riwayat dari Aisyah itu nggak mau. Hadis-hadisnya yang riwayat dari Ali dan Quran pun ya tafsirnya mereka. Lalu sahabat itu bagi mereka khalifah hanya Ali, yang lainnya tidak masuk sahabat. Sehingga ya agak berbeda memang. Cuma ada yang mengatakan sesat, ada yang tidak. Karena ada level-levelan juga sih. Ada yang levelnya masih mengakui sahabat-sahabat yang lain. Karena kalau yang Syiah yang bisa mengakui Ali itu sebagai nabi juga, nabi setelah Nabi Muhammad itu kan yang sesat. Jadi tidak bisa dipukul rata ya, Syiah itu sesat itu enggak bisa dipukul rata. Karena ada yang tetap lurus, tetap sesuai dengan ajaran Islam, ada yang akidahnya menyimpang. Pokoknya kalau yang akidahnya menyimpang ketika dia mengatakan Ali itu nabi juga, itu berarti salah. Nah ini contoh tafsir Syiah. Nah kemudian ada lagi contoh tafsir Sufi. Contoh tafsir Sufi begini. Ini ada ayat Al-Jin. Wa ala wistaqamu ala tariqati wa ala wistaqamu ala tariqati asqainahum ma'an ghadaqa. Nah, dan seandainya mereka berpegang teguh pada jalan ajaran Islam ini, niscaya kami akan curahkan kepada mereka air yang deras. Alat thariqah. Jadi kalau tafsiran ulama kan alat thariqahnya ya jalan ya, thariqahnya artinya jalan, tapi jalan ajaran Islam. Tapi kalau menurut ahli sufi, ahli thariqah terutama, menurut ahli thariqah kata thariqah di sini berarti jamaah thariqah. Jadi kalau mau mendapatkan rezeki yang banyak ini harus masuk thariqah. Dan thariqah ini adalah aliran zikir ya, aliran zikir keagamaan untuk menuju ma'rifatullah. Thariqah banyak sekali di Indonesia. Tentu levelnya udah dunia kalau thariqah dari thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syaziliyah banyak. Nah kalau menurut ahli thariqah di sini artinya thariqah menurut jamaah mereka itu. Pokoknya kalau mau dapat air yang deras, maksudnya rezeki yang banyak itu harus masuk thariqah. Seperti itu tafsiran ulama thariqah. Ini contoh tafsir yang sufi. Yang modelnya tafsirnya dengan logika. Ini kan dengan logika, murni dengan logika, tidak dengan riwayat. Ada juga yang penafsiran yang moderat. Nah, dia tetap dengan logika, tapi logikanya logika bahasa. Ini contoh tafsir Jalalain. Jalalain seperti ini. Dia menafsirkan secara bahasa. Zalika ai haza. Alkitab ini yang alif lam mim. Zalika kitabul la raiba fihi dalil muttaqin tentang ayat ini. Kecil ya di situ. Nggak kelihatan, Pak. Nah, di sini kitab itu allazi yaqra'uhu Muhammad, yang dibaca oleh Nabi Muhammad berarti Al-Qur'an. La raiba la syakka. Jadi ini menafsirkan dengan logika, tapi logika bahasa. Dia menafsirkan kata per kata. Ini tafsir Jalalain. Ini yang biasa digunakan kalau di pesantren-pesantren di Indonesia khususnya. Kalau secara umum di Asia Tenggara pakai ini. Ini juga masuk dalam periode pertengahan. Tafsirnya tafsir ini kan tidak ada riwayat hadis. Tafsir Birra'yi. Nah, zoom saya ini masuk ke basic ya. Entah ini agak error nih. Sering begini. Nah, kemudian periode modern seperti ini modelnya. Sumbernya itu lebih kepada sosial budaya.
yang nanti bentuknya ada tafsir Al-Manar, tafsir Muhammad Abduh, tafsir Al-Jauhari. Kalau di Indonesia ada tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, ada tafsir Al-Misbah karya Prof. Syihab. Ya, kalau yang di Indonesia. Metodenya dekonstruksi atau rekonstruksi penafsiran yang banyak menyimpang dari Al-Quran. Jadi tafsir-tafsir yang pada periode pertengahan tadi ya banyak menyimpang, yang berdasarkan fanatisme mazhab, itu nanti banyak dekonstruksi oleh ulama-ulama di era-era modern ini. Nanti perangkat analisis mereka, analisis hermeneutik, sosiologi, antropologi, ya, yang lebih membumi lah tafsirnya nanti. Ini ada pada era sekarang, tafsir-tafsir ini yang banyak sekali dimunculkan. Dan tafsirnya juga ya lumayan tebal-tebal juga era-era ini. Oke. Kita lanjutkan metode tafsir tadi setelah periodisasi dari periode klasik, pertengahan, dan modern. Metodenya nanti ada yang tahlili, disebut juga tajzi'i, karena menjelaskan berdasarkan urutan juz dalam mushaf. Nah, ini nanti metode yang seperti ini yang membuat di dunia banyak sekali karya-karya tafsir. Metode tafsir ini mengkaji ayat Al-Quran dari segala segi dan maknanya berdasarkan kecenderungan keahlian. Jadi satu ayat Al-Quran, nah satu surat itu bisa satu jilid, satu surat bisa satu jilid, dan seterusnya bisa sampai puluhan jilid ya nanti tafsirnya. Ini namanya tafsir tahlil atau tafsir tajzi', sehingga banyak sekali nanti halaman-halamannya menggunakan penafsiran bil ma'sur biasanya. Dengan riwayat bil ma'sur dengan metode riwayat dari hadis yang lain atau ayat yang lain. Yang menggunakan metode ini sebetulnya masih awal-awal periode awal. Jami' al-Bayan fi tafsir Al-Quran karya Ibnu Jarir At-Tabari. Tapi ada juga yang menggunakan tafsir birro'yi dengan logika. Rokyun ini kan logika. Mafatihul Ghaib karya Fakhrul Razi. Pembahasannya sangat komprehensif ya. Kosakatanya dibahas, asbabun nuzulnya yang kita pelajari kemarin, munasabahnya, balaghahnya dibahas juga. Makanya mandarniyah juga dibahas di sana. Dalam satu ayat tuh bisa jadi berbagai bahasan ini muncul. Lalu kelebihannya bisa mengurai berbagai aspek dalam Al-Quran, ya, sangat komprehensif. Namun kekurangannya ini banyak dimasuki penafsiran Israiliyat. Ini kalau tafsir yang model-model awal ini. Kemudian ijmali. Ijmali ini hampir sama dengan metode tahlili, hanya saja metode ini menjelaskan secara global. Misalnya tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini yang di pesantren biasanya masuknya metode ijmali ini, karena penafsirannya sangat simpel sekali. Hanya penafsiran per kata. Termasuk ini tafsir Muyassar yang biasanya yang satu Al-Quran yang paling tafsirnya cuma satu jilid juga, cuma tulisannya kan lebih kecil-kecil. Nah, mungkin ini bisa, kelebihannya mudah dipahami orang yang membaca. Kalau kekurangan tentu tidak ada analisis lebih mendalam seperti tafsir yang di sini. Ini misal contohnya begini. Cara biar kelihatan ya yang di sini. Jadi contoh ini ilustrasi saja. Untuk alif lam mim ini satu ayat, itu tafsirnya sampai begini. Ini kalau tafsir tahlili atau tajzi' bisa sampai berhalaman-halaman untuk satu kata saja. Tapi kalau untuk yang ini yang ijmali, misalnya tafsir Jalalain, ini satu ayat atau satu kata, ada penjelasan satu kata, penjelasannya satu singkat. Jadi satu halaman ini sudah bisa mencakup 5 ayat di sini. Kalau yang tahlil ini banyak sekali pembahasan. Sebagai ilustrasi seperti itu. Atau yang ada juga metode muqaran, tafsir perbandingan. Sudah tafsir perbandingan. Jadi dia membandingkan penafsiran perbandingan ini berupa perbandingan ayat Al-Quran dengan ayat lainnya, atau ayat Al-Quran dengan hadis, atau kitab tafsir satu dengan tafsir lain. Setelah membandingkan dengan salah satu atau digabung dari 3 pembanding, lalu diambil kesimpulan. Kelebihannya memberikan wawasan penafsiran yang luas bagi pembaca, sehingga memunculkan sikap toleransi atas pendapat tafsir yang berbeda-beda. Jadi banyak pendapat mazhab nanti di sana, tafsir muqaran. Kekurangannya tidak memunculkan penafsiran baru, meskipun nanti ada kesimpulan. Jadi ulama yang menafsir dengan tafsir model muqaran atau perbandingan komparatif, dia lebih menyimpulkan dari pendapat penafsir yang dia kutip di situ tadi. Itu yang metode muqaran. Kalau ada yang metode yang
maudhu'i, tematik. Yang terakhir. Penafsiran berdasarkan tema-tema tertentu. Metode tafsir ini ya dia menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang satu masalah, kemudian dikaji. Misalnya membahas tentang ayat-ayat hukum saja. Jadi, ada tafsir yang membahas tentang tafsir ayat ahkam, tafsir ayat ahkam. Yang kalau menurut ulama ayat-ayat hukum itu dari 6.236 ayat Al-Qur'an paling hanya sekitar 200-an sekian yang berbicara tentang hukum, Jadi masih sekitar 5%-nya sajalah yang berbicara tentang hukum dalam Al-Qur'an itu. Ya, misalnya hukum warisan, hukum mencuri itu seperti apa, hukum berpuasa seperti apa ya. Itu kan fikihnya itu hanya sekitar 200 sampai 300-an, pokoknya nggak sampai 5%. Sedangkan yang lainnya kan bicara tentang, kalau dalam pokok-pokok kandungan Al-Qur'an itu yang lain bicara tentang akidah, tentang tasawufnya, tentang akhlak ya, akhlak itu tasawuf. Sedangkan fikihnya atau ahkamnya, ayat-ayat ahkamnya hanya sekitar 5%. Nah, jadi ada ulama yang mengumpulkan tafsir ayat ahkam. Jadi itu yang masuk dalam kategori tematik. Hanya tafsir-tafsir ayat tertentu tentang ayat-ayat hukum tertentu yang ditafsirkan. Dan itu pun ya lumayan banyak tafsirnya. Lembaran-lembaran jilidnya banyak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan.